Perkenalkan, saya Daniel Anggi Sitorus, dokter muda yang sedang menjalani kepanitiaan klinik di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut, periode 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan tentang nyeri. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan terdiri dari definisi, mekanisme nyeri, penilaian nyeri, jenis nyeri, serta penanganan dari nyeri. Untuk yang pertama, saya mulai dari definisi. Nyeri merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan yang aktual maupun potensial atau yang dijelaskan dalam bentuk kerusakan tersebut. Sebagaimana diketahui, nyeri tidaklah selalu berhubungan dengan derajat kerusakan jaringan yang dijumpai. Namun, nyeri bersifat individual yang dipengaruhi oleh genetik, latar belakang, kultural, umur, serta jenis kelamin. Nyeri juga merupakan suatu peringatan akan adanya bahaya kerusakan jaringan. Namun, selain menimbulkan penderitaan, nyeri juga dapat berfungsi sebagai mekanisme proteksi, defensif, dan penunjang diagnostik. Nah, untuk sebagai mekanisme proteksi, sensibel nyeri memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu trauma atau penyebab nyeri, sehingga dapat menghindari kerusakan jaringan pada tubuh yang berlebih. Sebagai mekanisme defensif, yaitu memungkinkan untuk imobilisasi organ tubuh yang mengalami inflamasi atau peradangan, sehingga sensibel yang dirasakan akan mereda dan bisa mempercepat penyembuhan. Nyeri juga bisa sebagai penuntun diagnostik, karena dengan adanya nyeri pada suatu daerah tertentu pada tubuh di mana terjadi proses inflamasi, pasien segera mengetahui hal tersebut. Yang mana nyeri ini merupakan keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh pasien, sehingga pasien datang ke tempat pemeriksaan atau ke dokter terdekat. Nah, nyeri ini digolongkan dalam beberapa hal, intensitas, kualitas, durasi, dan penyebaran. Untuk intensitas nyeri terdiri dari ringan, sedang, dan berat. Untuk kualitas, apakah pasien merasakan seperti tertusuk benda tumpul, seperti terbakar, atau seperti tertusuk benda tajam. Untuk durasinya dapat transien, intermiten, atau persisten. Untuk penyebarannya dapat superficial, ataupun trokalisir, ataupun diffuse. Selanjutnya, tentang mekanisme nyeri, di mana mekanisme nyeri timbul didasari oleh proses multiple, yaitu nosisepsis, sensitivitas perifer, perubahan fenotip, sensitisasi sentral, eksitabilitas ektopik, reorganisasi struktural, dan penurunan in BC. Nah, antara stimulus cedera jaringan dengan pengalaman subjektif nyeri, terdapat 4 proses tersendiri, yaitu proses transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Untuk proses yang pertama, yaitu proses transduksi. Proses transduksi merupakan perubahan rangsangan nyeri atau stimulus noxious menjadi aktivitas listrik pada ujung saraf sensoris. Rangsangan nyeri yang merupakan anyaman ujung saraf bebas aferen A, delta, dan C, di mana rangsangan ini dapat berupa stimulus listrik, kimia, maupun panas. Untuk serabut A, hanya peka terhadap stimulus mekanik ataupun termal, sedangkan serabut C peka terhadap stimulus seperti mekanik, termal, dan kimiawi. Untuk selanjutnya, proses transmisi, yaitu proses penyaluran impuls listrik yang disalurkan oleh proses transduksi melalui saraf sensorik, di mana impuls ini akan disalurkan oleh serabut A ataupun serabut C sebagai neuron pertama. Ini dari perifer menuju cornu dorsalis dari medula spinalis. Kemudian pada cornu dorsalis ini, neuron pertama tersebut akan menyilang garis tengah dan naik melalui tractus spinothalamicus dengan kontralateral menuju talamus, yang disebut sebagai fase neuron kedua. Nah, neuron kedua ini kembali bersinaps di talamus dengan neuron ketiga
yang memproyeksikan stimulus nyeri melalui kapsula interna dan corona radiata menuju gyrus postcentralis cortex cerebri. Selanjutnya, proses modulasi, di mana proses modulasi merupakan proses modifikasi terhadap rangsangan. Modifikasi ini dapat terjadi sepanjang titik dari sejak transmisi pertama sampai dengan ke korteks cerebri. Modifikasi dapat berupa peningkatan rasa nyeri ataupun penghambatan dari nyeri. Untuk selanjutnya, proses persepsi di mana pasien atau orang tersebut sudah mengalami sadar akan rasa nyeri yang dirasakannya. Nah, pada gambar ini ada fase transduksi yang inputnya dirasakan oleh rangsangan mekanik, termal, ataupun kimia yang akan diterima oleh serabut A ataupun C. Selanjutnya, pada fase konduksi, rangsangan yang diterima oleh serabut tersebut akan disalurkan kepada cornu dorsalis sebagai neuron pertama. Nah, pada cornu dorsalis ini, neuron pertama tersebut akan menyilang melalui garis tengah dan naik melalui traktus spinothalamicus kontralateral menuju talamus yang disebut sebagai neuron kedua. Nah, dari neuron kedua ini kembali bersinap di talamus dengan neuron ketiga yang memproyeksikan stimulus nyeri melalui kapsula interna dan cornu radiata melalui gyrus postcentralis cortex cerebri. Nah, di antara fase neuron pertama dan kedua akan terjadi proses modulasi, di mana akan terjadi modifikasi dari rangsangan yang dapat berupa peningkatan dari nyeri maupun penghambatan dari nyeri. Nah, setelah fase neuron ketiga akan terjadi persepsi di mana orang tersebut mulai sadar akan rangsangan nyeri dan memberikan tanggapan akan nyeri tersebut. Setelah mekanisme nyeri, saya akan menjelaskan tentang penilaian nyeri. Penilaian nyeri merupakan elemen yang penting untuk menentukan tata laksana terhadap nyeri. Skala penilaian nyeri keterangan pasien dapat digunakan untuk menilai derajat nyeri yang dialami oleh pasien. Intensitas nyeri harus dinilai sedini mungkin selama pasien dapat berkomunikasi dan menunjukkan ekspresi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah, instrumen penilaian nyeri dibagi menjadi dua, unidimensional dan multidimensional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang unidimensional. Unidimensional terdiri dari Visual Analog Score atau VAS, kemudian Numeric Rating Score, kemudian Wong-Baker Face Scale, dan Verbal Descriptive Scale. Yang pertama, VAS. VAS merupakan skala yang ditemukan oleh Kiel pada tahun 1948. VAS merupakan cara yang paling sering digunakan dalam penilaian skala nyeri. Skala ini menggunakan atau menggambarkan secara visual dari gradasi tingkat nyeri pada pasien. Skala ini menggunakan garis lurus panjang 10 cm, di mana pada garis awal diberi nilai 0 sebagai petanda tidak ada nyeri, dan pada akhir garis diberi nilai 10 sebagai penanda nyeri yang hebat. VAS memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mudah diterapkan di situasi klinis, dan juga VAS telah divalidasi untuk mengukur nyeri akut dan kronis serta sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala nyeri. Kemudian dapat digunakan untuk mengukur mood, distress, dan juga mual. Namun VAS memiliki beberapa kekurangan, yakni tidak dapat mengukur semua aspek nyeri, kemudian pasien merasa sulit menghubungkan nyeri dengan garis, kemudian juga sulit digunakan pada pasien dengan penurunan tingkat kognitif, dan juga tidak dapat digunakan pada anak-anak berusia kurang dari 8 tahun. Untuk selanjutnya, NRS, di mana skala ini dikemukakan oleh Downey dan kawan-kawan pada tahun 1978, di mana pasien ditanyakan tentang derajat nyeri yang dirasakan dengan menunjukkan angka 0 sampai 10. Skala ini digunakan sebagai alternatif dari penggunaan VAS terutama pada pasien dengan nyeri akut. Nah, untuk skala menggunakan angka 0 sampai 10, di mana 0 tidak nyeri dan 10 adalah nyeri yang hebat.
NRS memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, skala ini telah tervalidasi untuk pasien yang mengalami nyeri akut, kemudian mudah digunakan, pencatatannya mudah, dan juga berlaku untuk kondisi klinis yang bervariasi. Namun untuk kekurangannya, pasien merasa sulit untuk menghubungkan nyeri dengan nilai dalam angka. Kemudian sulit digunakan pada pasien dengan penurunan tingkat kognitif atau pasien yang mengalami kebingungan. Untuk selanjutnya yaitu Wong Barrier Face Scale, di mana skala ini berguna pada pasien dengan gangguan komunikasi seperti anak-anak, orang tua, pasien yang mengalami kebingungan, atau pasien yang tidak mengerti dengan bahasa lokal setempat. Skala ini memiliki 6 gambar dengan wajah atau ekspresi yang berbeda-beda, dimulai dari senyuman sampai menangis karena kesakitan. Kelebihannya dapat divalidasi dan diandalkan, dan juga dapat digunakan pada gangguan kognitif yang dimiliki oleh pasien. Untuk kekurangannya, emosi dapat membingungkan dari penilaian karena emosi dapat merubah efek atau raut wajah dari pasien. Kemudian penilaian nyeri bervariasi berdasarkan kultur dan budayanya. Selanjutnya, multidimensional. Multidimensional terdiri dari McGrail Pen Questionnaire, Pen Diary, Pen Inventory, kemudian Memorial Pen Assessment Card. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang McGrail Pen Questionnaire, di mana pada skala ini kita dapat memperoleh penilaian kualitatif dan kuantitatif. Ini menghasilkan pen rating index dengan intensitas nyeri yang terkini, dan juga sebagai instrumen yang valid dan dapat dipercaya. Pada alat ini terdiri dari 4 bagian, yaitu gambaran dari nyeri, indeks nyeri, pertanyaan mengenai nyeri terdahulu, dan juga indeks intensitas nyeri sekarang. Untuk kelebihan, dapat digunakan untuk mendeskripsikan nyeri kronik yang berubah-ubah, mendeskripsikan nyeri secara lebih tepat dan dalam, dan juga kuesioner telah lebih dari 20 bahasa, serta memiliki versi pendek yaitu short MPQ dengan bertujuan untuk mempermudah penilaian dari pasien. Dan untuk kekurangan, kuesioner tidak sederhana dan kompleks untuk digunakan. Memerlukan waktu untuk mengedukasi pasien tentang kuesioner. Pasien juga diharuskan untuk mengerti bahasa dan dapat berkomunikasi dan memiliki koordinasi motor yang baik. Dan beberapa kata pada MPQ berkaitan dengan afek. Untuk selanjutnya, Pen Diary, di mana Pen Diary ini digunakan untuk merekam atau mencatat tentang nyeri yang dialami oleh pasien, dan juga pencatatan ini dapat digunakan untuk melihat apakah terapi yang diberikan sudah adekuat atau ada masalah lain yang dialami oleh pasien. Pada Pen Diary, dari gambaran dapat kita lihat adanya waktu, yaitu waktu tersebut diisikan pukul berapa nyeri dirasakan, semisal pagi hari pukul 8 sampai 10 pagi. Kemudian dapat diisikan juga lokasi nyeri, di mana lokasi nyeri seperti di siku ataupun di lutut. Kemudian skala nyeri juga perlu diisi oleh pasien dan juga mendeskripsikan tentang nyeri yang dirasakannya. Kemudian ada faktor pencetus yang menurut pasien dapat menyebabkan terjadinya nyeri tersebut, seperti lupa minum obat mungkin. Kemudian ada faktor yang memperingan keluhan nyeri dari pasien, seperti dengan beristirahat, meminum obat, dipijat-pijat, ataupun dikompres. Kemudian, setelah 1 jam dari nyeri, pasien juga harus menuliskan skor atau skala nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kemudian juga pasien dapat menuliskan hal atau masalah lain yang dirasakan pasien selama terjadinya nyeri. Untuk kelebihannya, dapat merekam nyeri yang dirasakan lebih dari 1 kali dalam sehari.
ini nyeri berkelanjutan. Tidak mengharuskan untuk adanya pertemuan antara dokter pasien untuk mengetahui nyeri yang dirasakan. Namun untuk kekurangannya, tools dengan potensi tinggi ini mengalami bias dalam pengukuran, dipengaruhi oleh tendensi, memori, dan stimulasi. Serta item dari pen diary dapat berbeda-beda sehingga data yang secara kolektif sangat susah untuk didapatkan. Untuk selanjutnya, tentang jenis-jenis dari nyeri. Nyeri dapat digolongkan dalam berbagai cara, seperti menurut asalnya, kemudian jenis nyeri, penyebab nyeri, dan derajat nyeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan nyeri berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, nyeri dibagi menjadi nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri alih. Untuk yang pertama, nyeri somatik, di mana nyeri somatik merupakan nyeri yang berasal dari kulit, ligamentum, tendon, ataupun otot, sendi, dan tulang. Nyeri somatik dibagi menjadi dua, nyeri somatik superficial dan nyeri somatik dalam. Untuk nyeri somatik superficial memiliki sumber atau masalah jikalau terasa nyeri yang diakibatkan oleh jaringan kulit, subkutan, ataupun dinding mukosa. Untuk karakteristik nyeri, memiliki gejala nyeri yang khas dengan lokasi yang jelas dapat ditunjuk dengan gambaran sebagai sensasi yang tajam ataupun menusuk dan juga berdenyut. Untuk somatik dalam, ini bersumber dari otot, tendon, sendi, ataupun tulang. Dengan karakter, ini nyeri terasa tumpul dengan lokasi yang kurang jelas, intensitas dan lamanya berlangsung stimulus dapat juga mempengaruhi daerah lokasi. Seperti contoh, nyeri luka ringan pada sendi akan terlokalisir pada siku. Namun, apabila luka terasa berat atau berkepanjangan, yang dimana luka tersebut terasa pada siku, dapat menyebabkan nyeri terasa pada seluruh lengan. Untuk selanjutnya, nyeri visceral, di mana nyeri ini merupakan nyeri yang disebabkan akibat bermasalahnya pada organ internal tubuh seperti jantung, pembuluh darah besar, lymph node, sistem respirasi, sistem gastrointestinal, struktur urologi, sistem reproduksi, omentum, dan peritoneum visceral. Di mana karakteristik nyeri seperti nyeri yang tumpul dan sukar dilokalisasi dan bisa menyebar ke tempat yang lain. Serabut jaras aferen primer yang mempersarapi organ visceral ke sistem saraf pusat melalui 3 jalur, yaitu saraf vagus dan cabang-cabangnya, kemudian sepanjang serabut eferen simpatis, kemudian juga saraf panggul dengan eferen parasimpatis dan cabang-cabangnya. Kemudian untuk jenis dari nyeri visceral, ini nyeri dapat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu true visceral pain, nyeri referral tanpa hiperalgesia, nyeri referral, nyeri alih dengan hiperalgesia, visceral hiperalgesia, visceral hiperalgesia. Untuk terapi dari nyeri visceral sendiri merupakan terapi yang harus diselesaikan dari penyakit yang mendasari nyeri tersebut terjadi. Namun, terapi simptomatis dapat diberikan untuk kombinasi penyembuhan dari nyeri tersebut, seperti pembelian obat analgesik. Selanjutnya, nyeri alih, di mana nyeri ini terjadi di area yang berbeda dari tempat asalnya, karena nyeri alih yang diinervasi oleh segmen spinal yang sama. Misal nyeri dari organ dalam pada tingkat spinal yang disalahartikan oleh penderita sebagai maksud dari daerah kulit pada segmen spinal yang sama. Untuk selanjutnya, penanganan nyeri. Penanganan nyeri yang berdasarkan step ladder WHO digolongkan sebagai berikut, yaitu nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Untuk nyeri ringan, pada pasien dengan mengalami nyeri ringan dapat diberikan obat non-opioid dan juga dapat atau tidak diberikan terapi adjuvan. Dan untuk sedang, diberikan opioid lemah
diberikan juga non-opioid, atau dapat diberikan juga adjuvan terapi. Dan untuk nyeri yang berat, diberikan opioid kuat, diberikan non-opioid, atau dapat juga diberikan adjuvan terapi. Nah, untuk non-opioid dibagi menjadi dua, acetaminophen dan NSAID. Untuk acetaminophen atau paracetamol memiliki sifat analgetik dan antipiretik, tapi tidak memiliki sifat antiinflamasi. Merupakan analgesik non-opioid yang paling aman sehingga dapat diberikan kepada hampir semua pasien dengan dosis 500-1000 mg setiap 4-6 jam dengan maksimal pemberian 4 mg per hari. Metabolismenya sebagian besar terjadi di hati, namun memiliki efek samping yang bersifat hepatotoksik terutama pada pasien-pasien dengan gangguan hati atau malnutrisi. Untuk NSAID, ya ini kerjanya menginhibisi enzim COX-1 dan COX-2 dengan mengkonversi asam arachidonat menjadi prostaglandin dan tromboksan, di mana prostaglandin merupakan salah satu mediator nyeri dan inflamasi. NSAID ada dua, yaitu NSAID non-selektif dan NSAID selektif. Untuk NSAID non-selektif, bekerja untuk menginhibisi enzim COX-1 maupun enzim COX-2. Dengan pemakaian jangka panjang dapat menimbulkan efek samping berupa iritasi lambung, gangguan ginjal, dan gangguan pembekuan darah. Namun untuk mencegah terjadi komplikasi tersebut dapat digunakan bersama dengan PPI. Contoh NSAID non-selektif ini ketorolac, diclofenac, dan ibuprofen. Untuk NSAID selektif bekerja hanya menginhibisi enzim COX-2 saja, namun dapat menimbulkan efek samping, sehingga yang dapat memicu serangan jantung ataupun stroke. Contohnya adalah paracosid. Untuk selanjutnya, opioid. Opioid merupakan analgetik terkuat dan sangat umum digunakan setelah pembedahan ataupun pasien mengalami nyeri kanker, luka bakar, ataupun hal lainnya. Cara kerjanya berikatan dengan reseptor di substansia gelatinosa. Untuk dosis, pada pasien yang diberikan opioid, dosis dititrasi hingga tercapainya dosis yang ideal. Untuk efek samping, pasien akan merasakan sedasi, memungkinkan terjadi konstipasi, mual muntah, dan akan terjadi ketergantungan. Opioid ada dua, opioid lemah dan opioid kuat. Untuk opioid lemah seperti kodein dan tramadol, untuk opioid kuat yaitu morfin dan fentanyl. Selanjutnya, adjuvan. Adjuvan merupakan pengobatan tambahan yang diberikan sebagai tambahan dari pengobatan utama atau pengobatan primer. Terapi adjuvan dapat berupa intervensi non-farmakologi, yaitu terapi psikologis, sosial, kultural, fisikal, dan spiritual. Kemudian juga dapat pemberian obat-obatan terapi spesifik terhadap nyeri seperti antikonvulsan untuk nyeri neuropatik, kemudian juga kortikosteroid, ansiolitik, dan juga untuk adjuvannya dapat digunakan pengobatan anti kanker pada pasien kanker seperti pemberian radioterapi, kemoterapi, ataupun operasi. Dan untuk terapi lokal, untuk nyeri lokal dapat digunakan blok saraf dan juga physical support. Demikian presentasi saya tentang nyeri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.